Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kaldatullah Gamal, stamina film 12554. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari algoritma greedy dan juga treat. Oke lah. Definisi algoritma greedy. Di mana elemen personal optimasi terbagi atas dua, yaitu kendala constraints atau fungsi objektif. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak. Solusi layak yang memenuhi fungsi optimasi disebut solusi opium. Solusi bahasa Inggrisnya feasible solution. Kendala yaitu constraint dan fungsi objektif atau biasa disebut fungsi optimasi. Untuk solusinya dalam hal penukaran uang, misal contoh pada suatu negara kita tersedia mata uang $100 dan sebagainya. Masalahnya bagaimana menentukan algoritma untuk memberikan uang kembalian dari suatu pembayaran supermarket dengan menggunakan sejumlah koin yang tersedia sekecil mungkin. Oke. Gini cara penyelesaiannya. Di mana ada solusi, di mana kasir di sini semestinya memberikan kembalian dengan 10 koin. Dan langkah kedua ya dibikin seperti ini. Urutan pemberian adalah dimulai dari yang terbesar ya. Terus pengertian dari algoritma ini rakus atau tamak karena di setiap langkahnya harus memilih koin terbesar yang dapat ditemukan tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Karakteristik algoritma: himpunan kandidat berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Terus himpunan solusi berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Fungsi seleksi yaitu memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Terus fungsi kelayakan yaitu feasible, memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Terus fungsi objektif yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan dan lain-lain. Ini gambaran dari algoritmanya guys. Terus lanjut pada algoritma greedy tidak beroperasi sesuai menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Lalu pemilihan fungsi seleksi, mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Oke, next pada penjelasan dari pohon. Pohon itu graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contohnya seperti ini. Lalu lanjut, hutan itu kumpulan atau forest, kumpulan pohon yang saling lepas, graf tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Tiap komponen di dalam graf tersebut terhubung tersebut adalah pohon. Setiap komponen yang ada di dalam graf tersebut terhubung tersebut adalah pohon. Sifat-sifat pohon seperti ini ya, dimana ada rumusnya. Dan juga pohon merentang seperti ini gambarannya. Terus aplikasi pohon merentang begini juga. Mana jalan-jalan seminimum yang mungkin menghubungi. Pohon rentang minimum seperti ini ya. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Spanning tree. Ya, graf terhubung berbobot mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Algoritma prime ada langkah-langkah. Gambarnya seperti ini. Terus lanjut pada algoritma Kruskal. Dia mulai dari langkah 0 ya. Ada 4 langkah tapi dia mulai dari langkah 0. Gambarnya seperti ini.
Ini kodingan yang Ya, iya. yang kamu itu juga sih saya jelaskan. Oke. Sistem proyeksi peta, sistem koordinat, dan sistem analisis SIG. Jadi, topik yang akan kita bahas pada judul yang sudah saya sebutkan tadi yaitu apa itu proyeksi peta, jenis-jenis proyeksi peta, UTM, memahami bentuk permukaan bumi, sistem koordinasi bumi, fungsi buffer, overlay network, dan 3D analisis. Jadi, apa itu proyeksi peta? Ya, inilah proyeksi peta itu. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi representasi dengan bidang datar 2 dimensi. Terus kita lanjut pada jenis-jenis proyeksi peta. Ada 4 ya bagian jenis-jenis pada proyeksi peta, di mana setiap jenisnya terbagi macam-macam. Seperti pada gambar ini, ya. Lanjut pada UTM. Hal-hal yang perlu diingat, ada 3 hal pada UTM seperti pada gambar ini ya. Oke guys, kita akan lanjut pada judul yang kedua tadi yaitu sistem koordinasi. Materi yang pertama dalam sistem koordinasi ini bagaimana memahami bentuk permukaan bumi. Ya, seperti ini ya, cara memahami bentuk permukaan bumi. Terus kita lanjut pembahasan mengenai bentuk bumi. Ada 4 macam pembahasan yang ada pada bentuk bumi. Ya, masing-masing ini mempunyai pengertian seperti di gambar ini ya. Oke, kita lanjut. Memahami sistem koordinat peta. Bagaimana cara apa yang dimaksud dengan sistem koordinat peta? Seperti gambar ini ya. Terus mulai dengan pertanyaan, apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Bagaimana pembagiannya? Ya seperti ini, terbagi atas 2, sistem koordinat 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Terus menentukan letak suatu wilayah terbagi atas 2 juga, yaitu latitude dan longitudinal. Oke. Lalu kita lanjut pada judul yang ketiga tadi yaitu analisis sistem informasi geografis. Terdapat beberapa fungsi di mana ada di sini fungsi buffer. Apa itu buffer? Ya, seperti ada pada gambar ini ya. Terus kita lanjut kelebihan dan kelemahan buffer bisa teman-teman baca juga. Inilah kelebihan dan juga kelemahan atau lalu kita lanjut lagi pada fungsi overlay. Apa itu overlay? Merupakan prosedur yang penting dalam analisis SIG. Prosedur itu guys, salah ketik bukan prosesor. Terus metode yang digunakan dalam overlay peta ada 3 yaitu union, irisan, dan identity. Ingat baik-baik ya, metode yang digunakan dalam overlay peta ini ada 3. Jangan lupa belajar makanya guys. Lalu lanjut pada network analis. Apa itu network analis? Yaitu analisis spesial mengenai pergerakan dan seterusnya seperti yang pada gambar. Kita lanjut pada fungsi 3 dimensi, yaitu salah satu tool dalam perangkat lunak ARC-GIS yang dapat digunakan untuk menulis suatu objek pada permukaan bumi ya, secara 3 dimensi. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.